semua, ketemu lagi bersama saya Noviani. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan salah satu narasumber. Narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswa. Dia ini mengambil jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Jadi kebetulan sekali karena pada podcast kali ini saya dan beliau nanti akan membahas tentang suprastruktur politik. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita sambut bintang tamu atau narasumber kita pada hari ini. Saya persilahkan. Halo. Nah, guys, jadi ini adalah narasumber atau bintang tamu yang saya tadi kenalkan dari awal pada mulainya podcast ini. Nah, saya menanyakan gimana kabarnya. Puji Tuhan, kabar saya baik. Gimana kabar mbaknya? Ya, puji Tuhan, saya juga baik saja. Nah, saya silakan kepada untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Perkenalkan, nama saya Benedikta Agustin. Saya berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini tugas saya di sini sebagai narasumber. Baik, langsung saja saya kembalikan ke penanya atau pewawancara. Nah, langsung saja ya kita. Jadi pada hari ini kan tadi saya sudah mengatakan di awal podcast kita akan membahas tentang suprastruktur politik. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, bagaimana menurut pandangan Anda tentang suprastruktur politik ini atau pengertian dari suprastruktur politik ini? Oke, baik. Langsung saja mungkin saya menjelaskan pengertian suprastruktur politik. Saya langsung saja menjawab pertanyaan dari saudari Novi yang bertanya tentang bagaimana tanggapan saya sebagai mahasiswa terhadap pengertian suprastruktur politik. Nah, menurut saya pengertian suprastruktur politik ini memiliki definisi lembaga kenegaraan yang secara abstrak mengidentifikasikan segala masalah, di mana di sini suprastruktur politik ini menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh masyarakat. Nah, seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Mungkin tanggapan saya terhadap pengertian suprastruktur politik ini. Baik, terima kasih atas jawabannya atau tanggapannya ya di saudara Benedikta. Nah, kan setelah kita tahu pengertian dari suprastruktur politik yang seperti saudara jelaskan tadi, pengertian suprastruktur politik ini memiliki atau definisi lembaga kenegaraan yang secara abstrak mengidentifikasikan segala masalah. Nah, jadi setelah pengertian yang ingin saya tanyakan atau yang dari, nah tadi kan saudari sudah menjelaskan tentang pengertian. Nah, sekarang tadi ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Mereka menanyakan tentang bagaimana sih latar belakang dari suprastruktur politik ini. Nah, saya minta saudara untuk menjawab pertanyaan dari yang Oke. Baik, terima kasih kepada saudari Novi yang telah memberikan pertanyaannya. Pertanyaannya menurut saya cukup bagus, di mana di sini saudari menanyakan bagaimana latar belakang suprastruktur politik. Nah, di sini saya menjelaskan latar belakang suprastruktur politik itu merupakan suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara. Nah, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Nah, suprastruktur ini juga dibagi menjadi 3 kelompok yang seiring adanya perubahan sosial dan politik pada masa revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799
pada saat itu. Nah, sehingga pada dasarnya negara tidak boleh dikuasai oleh satu tangan atau lebih, di mana hal itulah yang mengindikasikan dalam menjalankan suatu pemerintah perlu adanya pembagian tugas. Nah, dalam hal ini juga Indonesia dalam hal ini tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, tetapi Indonesia di sini menganut sistem pembagian kekuasaan, di mana yang artinya antara lembaga negara yang satu dan dengan lembaga negara yang lain masih ada hubungan tata kerja. Nah, suprastruktur politik di Indonesia juga sebelum diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri atas Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau biasa yang sering kita sebut dengan MPR, kemudian ada Presiden, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat DPR, terus ada Mahkamah Agung atau biasa yang sering disingkat atau sering disebut dengan MA, kemudian ada juga Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disebut dengan BPK. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Langsung saja saya kembalikan ke wawancara. Baik, kita kasih hapus dulu dong buat penjelasannya. Nah, baik, terima kasih, penjelasannya itu sangat singkat, padat, dan jelas dan mudah dimengerti. Ya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan oleh beliau tentang pengertian, latar belakang. Nah, setelah menjelaskan kedua materi tersebut, tentu adanya fungsi-fungsi dari suprastruktur politik ini. Menurut Anda, bagaimana fungsi-fungsi dari suprastruktur politik ini yang Anda ketahui saja? Oke, baik. Pertanyaan saudari Novi ini sangat bagus sekali ya. Di sini saudari menanyakan, baik, di sini saya langsung saja menyebutkan apa saja sih fungsi suprastruktur politik yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya itu fungsi struktur lembaga suprastruktur politik itu ada 3 ya. Di sini saya menyebutkan menurut Gabriel, di mana yang pertama itu ada rule making, yaitu membuat undang-undang, kemudian yang kedua itu ada rule application, yaitu melaksanakan undang-undang, terus kemudian yang ketiga itu ada rule adjudication. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke saudari Novi. Saya persilakan. Tadi kan disebutkan fungsi-fungsi dari suprastruktur politik ini. Nah, sekarang saya ingin menanyakan lagi ya. Maaf ya kalau saya menanyakan karena dalam podcast ini kan temanya adalah suprastruktur politik dan Anda saya undang sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang suprastruktur politik itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan itu coba Anda sebutkan beberapa lembaga-lembaga dalam suprastruktur politik, apa saja? Baik, di sini saya langsung saja menyebutkan apa saja lembaga-lembaga yang ada di dalam suprastruktur politik. Yang pertama itu ada Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau yang biasanya kita sering sebut dengan MPR. Nah, lembaga ini merupakan negara yang bertugas untuk mengubah serta menetapkan undang-undang dasar. Kemudian juga melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Terus yang kedua yaitu ada DPR. Nah, DPR ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Terus yang kemudian yang ketiga itu ada Dewan Perwakilan Daerah atau biasanya yang sering disebut dengan DPD. Nah, DPD itu sendiri merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu
dari setiap provinsi. Nah, DPD ini memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Terus yang keempat yaitu ada presiden dan wakil presiden. Nah, presiden dan wakil presiden ini berfungsi untuk memegang kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Nah, dalam menjalankan tugasnya, presiden akan dibantu oleh wakilnya. Kemudian yang kelima ada Mahkamah Agung atau biasanya yang sering disebut dengan MA. Nah, MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Terus yang keenam ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, MK di sini berfungsi sebagai atau yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memutuskan sengketa tingkat pertama dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian untuk memutuskan pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketujuh ada Komisi Yudisial atau KY. Nah, KY ini sendiri berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Kemudian yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa sering disebut dengan BK. Nah, apa sih itu BK? Nah, BK itu sendiri merupakan Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Saudari Novi. Saya langsung saja kembalikan. Nah, setelah tadi saudari menjelaskan tentang lembaga-lembaga dalam suprastruktur politik, nah sekarang tadi kan Anda menyebutkan segala MPR, DPR, DPD, dan segala presiden dan wakil presiden. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi dari penjelasan Anda, saya yang masih terjangkau dalam pikiran saya menanyakan. Nah, bisakah dari lembaga-lembaga suprastruktur politik ini bertukar peran? Bertukar peran itu maksudnya, bisakah MPR ini menjalankan tugas dari DPR? Sedangkan DPR kan bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden. Nah, hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada saudara Ruth, tanggapan saudara. Bagaimana? Apakah bisa diganti atau bertukar peran gitu? Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan saudari. Baik, menurut saya, pendapat saya pribadi, sudah saya katakan dari awal tadi bahwa penjelasan saya yang tadi, di sini di setiap lembaga ini sudah memiliki pembagian kekuasaannya masing-masing. Jadi, menurut saya, misalnya lembaga DPR ini mau menjalankan tugas dari lembaga MPR, tentu saja jelas tidak bisa, karena di setiap lembaga ini sudah memiliki pembagian kekuasaannya masing-masing. Jadi menurut saya seperti itu, Saudara Novi. Oke, kalau baik, menurut saudari Benita, bahwa setiap lembaga-lembaga itu sudah memiliki peran atau tugasnya masing-masing. Ya, hanya tidak bisa ditukarkan. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, ini satu lagi yang ingin saya tanyakan pada saudara. Nah, oke, langsung saja di sini saya langsung menjawab pertanyaan dari saudari Novi yang bertanya tentang tujuan apa saja tujuan suprastruktur politik dan unsur dan komponen suprastruktur politik. Di sini saya langsung saja menyebutkan yang pertama di sini ada untuk pembagian kekuasaan. Yang pertama itu pembagian kekuasaan di sini maksudnya adalah untuk menghindari penyalahgunaan wewenang
serta untuk menghindari kemunculan pemimpin yang diktator. Kemudian yang kedua itu untuk organisasi negara. Nah, organisasi ini maksudnya adalah tidak hanya sekedar ada di Karang Taruna, namun dengan kehadiran organisasi negara, maka bisa mempermudah pejabat atau rakyat dalam semua bidang untuk mempunyai lembaga tersendiri yang telah terhubung di daerah atau di pusat. Nah, masing-masing bidang tersebut sudah mendapat tugas serta wewenang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu ada menyalurkan aspirasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa atau yang sudah kita jelaskan sebelumnya, aspirasi, berbicara tentang aspirasi rakyat juga termasuk tujuan dari suprastruktur ketika kita berpolitik, di mana secara rinci aspirasi bisa saja datang dari lembaga negara yang ada di daerah, lalu bisa disampaikan ke lembaga pusat lewat kekuasaan serta hubungan lembaga negara tersebut. Kemudian sedangkan setiap daerah tentunya punya perwakilan lembaga negara masing-masing. Nah, kemudian yang keempat ada pembangunan, mencapai pembangunan. Nah, maksudnya di sini adalah tujuan terakhir dari suprastruktur politik di Indonesia adalah untuk mencapai pembangunan yang nasional. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang termasuk yang memiliki cita-cita luhur dan tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah bisa terwujud lewat suprastruktur politik. Nah, kemudian unsur dan komponen serta maksudnya unsur dan komponen suprastruktur politik. Nah, di sini ada dibagi menjadi 3 lembaga. Yang pertama itu lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif merupakan sebuah lembaga yang di atas legislatif. Sekian dari podcast kali ini. Jika banyak kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan atau menjawab segala pertanyaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dah.